محمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap seorang istri kalau suaminya memutuskan silaturahim dengan keluarganya dan suaminya tak dapat membimbing anak-anaknya? Ibu punya 6 orang wali, 6 bu, bukan 9. Yang 9 itu wali songo. Jadi wali ibu ada 6. Yang pertama ayah, yang kedua yang tak paham datuk kakek, yang tak ngerti kakek grandfather, yang ketiga abang, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah pakcik. 6 wali ini tidak hanya mewalikan saat nikah, tapi juga termasuk dalam masalah sengketa dan lain sebagainya. Maka dipanggillah suami ibu tadi. Aun, kan Fir'aun tadi. Di sini kau sekejap. Kenapa kau putus silaturahim? Kenapa kau tak sanggup membimbing? Dulu waktu kau datang Minang pakai peci, rupanya peci kau ini tak apa isinya. Nah, ini dijelaskan sama dia. Kalau ada di antara 6 wali itu yang tentara, polisi, bagus, letakkan pistol itu di atas meja, walaupun tak ada pelurunya. Untuk apa? Untuk memberikan efek. Nah, jadi jangan lagi kita berpikir ibu mengatasi masalah sendirian. Oh, tak bisa, perempuan ini lemah. Perempuan itu ada 6 wali yang menolong dia, depan, belakang, kanan, kiri, 4, atas, bawah. Bagaimana hukumnya suami tak sholat? Bagaimana tindakan istri? Kekeliruan. Ibu sudah ngaji, tiba-tiba pulang ke rumah dipanggilnya suaminya, sini bang, lalu dia pula khutbah kultum di situ. Laki-laki mana mau diceramah? Oleh sebab itu maka wali ibu memanggil dia supaya dia sholat. Kalau dia tak sholat itu karena malas, maka dia fasik. Kalau dia tak sholat itu karena ingkar, maka dia kafir. Jadi orang yang tak sholat itu ditanya, kau ini tak sembahyang karena malas atau ingkar? Aku ingkar, kafir, berarti fasah. Tapi kalau kata dia, aku ini sebetulnya mau sholat, tapi belum ada geraknya lagi. Nah, itu fasik itu. Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka dia mesti diberitahu dengan ketegasan. Tak bisa main imbau-imbau. Itu makanya ibadah ini tak jalan karena main imbau. Sholat diimbau, puasa diimbau. Mana ramai? Yang ramai itu Minang maimbau. Saya mau tanya, daerah saya ada pembagian warisan laki-laki mau secara agama. Secara agama maksudnya perempuan 25, laki-laki 50, berdasarkan ayat lidzakari mithlu hadzil unsyayain. Sedangkan yang perempuan maunya pembagian secara adat. Bagaimana menurut Ustadz dengan kasus ini? Pertanyaan, bagaimana menurut Ustadz dalam kasus ini? Arisan-arisan keluarga, jangan lagi cerita silaturahim, sabar. Pas pembagian harta warisan bawa perang panjang. Motong sapi tak sanggup, motong saudara sanggup. Oleh sebab itu arisan keluarga cobalah robah judulnya pembagian warisan menurut Islam. Begitu kalau arisan keluarga. Kalau bapak ini nanti mati, jangan cari ustadz yang kasar gitu, sakit hati dia. Lembut-lembut lah. Kalau si Anu meninggal, nah itu buat orang Jawa. Walaupun tujuannya di situ, karena orang tua ini iba dia kalau langsung cerita mati kan, meleleh mata dia. Lalu kemudian dijelaskanlah pembagiannya begini pak, kalau suami meninggal, istri ada anak, maka dapatnya 1/8. Kalau tidak ada anak, dapatnya 1/4. Langsung ibu tuh buka kalkulator. Banyak juga Pak Ustaz. Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Ini bukan rasis. Kenapa laki-laki lebih banyak? Karena laki-laki menanggung nafkah, laki-laki mengasih mahar, laki-laki menanggung biaya hidup. Laki-laki itu 5 kewajibannya: ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal, ngasih pendidikan, ngasih perhatian. Karena laki-laki itu berat, maka banyak sekarang laki-laki yang tak siap jadi laki-laki. Itulah bencong.
Mohon maaf Pak begitu. Saya usahakan supaya berwibawa ceramah, tapi keceplosan juga. Nah, seandainya kita adik-beradik 2 perempuan, 3 laki-laki, bersepakat kita adik-beradik mau bagi rata saja, boleh apa tak boleh? Boleh, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat pertama, kita adik-beradik ini semuanya sudah akil balik. Kalau ada satu yang keterbelakangan mental atau satu anak kecil, tak bisa, karena mereka tidak dianggap ahliyatut tasarruf, orang yang bisa mensedekahkan hartanya. Yang kedua, masing-masing tahu jatahnya berapa. Kalau dipakai syariat Islam, kau sebetulnya jatahnya sekian, tapi karena kita bagi rata, kau jadi sekian. Jangan ketika bagi rata, cemana? Setuju semua? Setuju. Selesai, itu dihitungnya di rumah. Banyak juga rupanya. Nah, ini menjadi sengketa. Dia tak apa-apa, anaknya mengamuk, tak jadi beli motor baru. Nah, ini penting. Lalu kemudian pula yang ketiga, kalau jatah dia lebih tadi dibaginya untuk adiknya perempuan, maka kelebihannya itu sebagai sedekah, jangan diungkit-ungkit. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Begitu dalam fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah Syekh Dr. Abdullah Balfaqih. Syekh Dr. Abdullah Balfaqih mengatakan boleh bagi rata dengan musyawarah, tapi cukup syarat dan ketentuan berlaku. Tapi hukum asalnya laki-laki 2 kali bagian perempuan. Ustadz, ini ada pertanyaan bonus. Ada pula. Kenapa tuan guru kami ditolak untuk ceramah di Eropa? Saya sampai ke Swiss, sampai saya tak boleh masuk. Saya tanya, kenapa tak boleh masuk? Karena sudah pernah ceramah di Belanda lalu diusir. Itu kata dia, kata orang imigrasi. Katanya saya pernah ceramah di Belanda, membuat keributan lalu diusir, dan ada printnya. Dibukanya tas dia, ini print. Saya pun terkejut. Saya bilang, this first time I visit Europe. Kita walaupun makan ketupat gulai paku saja sekali. Ikut pertama kali ke Eropa. Katanya enggak, ini bukti. Ini bukti. Tanya, mana paspor lama? Mana pula awak pergi bawa paspor lama? Paspor baru. Ini bukti, pernah ceramah di Amsterdam, diusir. Siapa pula mengirim-ngirim itu? Tak tahu. Kita banyak haters kan. Tak apa-apa. Yang penting kalau ditanya orang, pernah ke Eropa? Pernah, tapi di airport aja. Bolehkah kita berkurban menggadaikan emas perhiasan di Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah? Pegadaian syariah, kalau nanti ada menawarkan pegadaian syariah, tolong jangan tersinggung ya Pak, Ibu Sales. Mana fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional? Kalau dikasihnya ini, itu halal tuh. Tahu saya tanya lagi. Kalau udah ada fatwa DSN, jangan tanya lagi. Mana dalilnya menurut Quran dan Sunnah ijma qiyas? Macam paham aja. Kita percayakan aja pada ulama. Sama macam kita naik pesawat. Kita naik pesawat kan kita percayakan aja sama pilot pramugari. Pernah Bapak Ibu waktu naik pesawat ketuk pintu pilot tanya, mana kopling sama gas rem tangannya? Macam tahu aja kemana minyak. Nanya oli samping pula lagi. La ilaha illallah. Jadi asal sudah ada fatwa Dewan Syariah Nasional, boleh. Akadnya itu hutang sebenarnya. Apakah boleh? Gak ada, itu kan hutang. Kita pinjam duit, cuman orang tak percaya tengok kita, maka dipegangnya barang kita. Nanti kalau kita tak lunasi, diambilnya barang itu, selesai masalah. Kan begitu ceritanya. Nah, boleh tak sebetulnya orang berutang untuk kurban? Utang terbagi 2. Satu namanya utang ad-dainu yurja adauhu, hutang yang ada diharapkan pembayarnya. Yang satu lagi la yurja adauhu, tak ada diharapkan pembayarnya. Kalau orang BKD berutang, kira-kira ada tak yang diharapkan pembayarnya? Ada. Gaji. Cuma lah Pak Ustaz, kan udah tak sampai gaji lagi, udah dipotong peng ya Pak Ustaz. Nah, jangan lanjutkan, sedih saya dengar. Jadi kalau hutangnya itu termasuk jenis yang pertama, ada diharapkan pembayarnya, boleh. Pinjamlah aku duit 2,5 juta, kapan kau bayar? Bulan depan aku gajian, boleh. Yang tak boleh itu, pinjam duit 2,5 aku mau berkurban, apa kau bayar? Kuserahkan pada Allah. Tak boleh. Orang BKD berutang, boleh.
Boleh Ustaz tolong jelaskan? Gitu orang Riau bertanya, lembut ya, tapi mengena. Boleh Ustaz jelaskan tentang apa saja batasan aurat wanita? Innal mar'ata, perempuan, la yasluh laha an yura minha, tak boleh nampak dari badannya, illa haza, kecuali ini, wa haza, dan ini. Zahiruha wa batinuha, ini boleh nampak, ini boleh nampak. Kalau ada perempuan memakai baju bersayap sampai ke sini tak perlu. Tapi kalau udah pakai jangan diejek. Kau pun bersayap-sayap baju ini, cuma terbang aja. Nah, jangan ejek-ejek orang. Karena kalau kita ejek orang, dia teraniaya, berdoa dia. Ini saya yakin, wallahualam, bukan. Saya yakin ini COVID ini termasuk juga mungkin gara-gara kita banyak mengejek orang bercadar dulu. Nah, sekarang bercadar semua. Dulu asal nampak orang cadar, hai ninja. Asal nampak orang bercadar. Nah, sekarang bercadar semua. Oleh sebab itu maka tutup aurat. Alhamdulillah. Seandainya dipejamkan mata orang dari luar sana, bawa ke dalam ini, setelah itu suruh dia buka, suruh dia tanya, kau sekarang sedang berada di mana? Pasti dia akan menjawab, aku sedang berada di pondok pesantren. Karena semua pegawai BKD bertutup aurat, rambut tertutup, semua tertutup, ini nampak mata. Perempuan berkalung sorban. Saya belum nonton filmnya, nengok sebetulnya. Nah, oleh sebab itu sudah menutup aurat. Kemudian rambut sudah tertutup, bawah semua sudah tertutup. Lalu kemudian jangan sempit. Jangan sempit. Ada juga orang bertutup tapi sempit sampai menjerit kaki. Tak boleh. Lalu kemudian jangan memakai parfum yang terlampau harum. Dipakai di pasar bawah, keciuman di sini. Sampai-sampai kalau imam membaca ayat di depan, dipakai parfum ibu itu di sok paling ujung, tercium ke depan. Wala ana amilu ma'abatum wala antum ma'abiduna ma'abud wala ana amilu ma'abatum, hilang lakum dinukum walian. Parfum yang menghilangkan bau saja, menghilangkan bau saja. Karena Nabi tak suka orang bau. Man akala basolan, ada lontong. Siapa yang makan bawang putih? Maksud saya tak puasa hari ini sudah tepat. Saya kalau puasa tadi kan. Man akala basolan, siapa yang makan bawang merah, bawang putih, falyatazil musallana. Siapa makan bawang merah, bawang putih jangan dekat-dekat. Makanya kalau ada jamaah sedang di rumah makan, ada di situ petai sama jengkol, Ustaz nggak makan? Jadi Ustaz betul tak makan jengkol petai? Sini aja kok, di rumah aku makan. Jadi kemudian jangan bersolek-solek jahiliyah. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Sebetulnya muka biasa aja, lipstik 2 inci. Alis tu ukir. Saya tak ada menyindir ibu-ibu. Macam mana mau menyindir mukanya tak nampak? Saya sebetulnya lebih nyaman sekarang nih. Nah, jadi tidak menimbulkan fitnah. Tapi kita mau segera berlalu, tapi orang tetap menutup aurat. Kemudian layadrib nabi arjulihinna, jangan memukulkan kaki ke lantai. Jadi perempuan jahiliyah dulu kaki itu dipasang gelang, berjalan dipukulkan kuat-kuat, kerincing. Semua mata menengok. Tidak boleh. Zaman sekarang ada juga orang buat seperti itu. Lalu kemudian pakai kutek. Kau kenapa pakai kutek? Dulu waktu saya dosen di UIN, ada mahasiswi, kau kenapa pakai kutek? Senyum dia. Kenapa? Ini bukan kutek Pak. Apa itu? Black inai. Ustadznya pula jadul, tak tahu itu black inai. Tak masuk air wudhu ke dalam. Tapi waktu dalam keadaan uzur dalam haid boleh, tak apa-apa. Rambut dicat-cat, namanya buseri, boleh cat sendiri. Alhamdulillah senang kita di BKD, tak ada yang tak menutup aurat. Apa hukumnya menjual kulit kurban?
Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurbanlah baginya. Hadis Nabi, man ba'a jilda udhiyatihi, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka tiada kurbanlah baginya. Karena Ustadz menyampaikan begitu, diguntinglah kulit hewan kurban ini kecil-kecil, dimasukkan ke plastik, dibagi kepada semua anggota komplek. 2 hari sesudah itu komplek bau bangkai, karena kulit dicampakkan ke tong sampah. Petugas sampah sibuk makan daging, sakit kepala tak datang 2 hari. Akhirnya menjadi mudarat. Win-win solution, jalan tengah. Kulit hewan kurban dibagi ke fakir miskin. Fakir miskin, ya, ini ada kulit, tak mau, maka jual kepada www.kulit.com. Assalamualaikum Pak, olah kulit, ya, bisa kami jual kulit? Bisa. 1 kulit kambing berapa? 100. Ini ada 10 kulit, 1 juta. Panggil fakir miskin. Mau kulit? Tak mau. Udah jadi duit? Mau? Kasih. Jadi panitia tetap menjual, hasilnya tidak dipakai untuk beli kresek, tali, makan siang, tak ada. Semuanya diserahkan ke fakir miskin. Saya yakin Bapak Ibu ada yang panitia kurban nanti, sampaikan itu. Kalau takut segan menyampaikannya, ada rekamannya, share ke dia. Rekamannya bisa ditonton di Tabung Wakaf Official. Subscribe, like and share.